Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang penting jangan lupa jaga selalu kesehatan ya. Nah, anak-anak soleh, pagi ini materi kita masih tentang khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Jadi seperti yang pernah Bu Husna sampaikan, bahwa ketika Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu beliau adalah orang yang sangat membenci Nabi Muhammad, bahkan sangat membenci Islam. Nah, tetapi ketika beliau sudah mendapat hidayah, akhirnya beliau memeluk agama Islam, itu berbalik arah ya. Yang dulunya benci banget, ketika masuk Islam beliau jadi suka, terus paling membela Islam dan paling membela Nabi Muhammad SAW. Nah, terus Khalifah Umar bin Khattab itu memeluk agama Islam itu karena terpesona dengan ayat Al-Quran ya, yaitu tepatnya di surat Toha, yang waktu itu adik kandungnya Umar bin Khattab beserta adik iparnya mengadakan pengajian di rumahnya begitu, dan ternyata adiknya beserta suaminya itu mengadakan pengajian Al-Quran. Akhirnya Umar bin Khattab penasaran apa yang dibaca sama adik kandungnya juga sama adik iparnya. Nah, terus saking penasarannya akhirnya Umar bin Khattab pun membaca mushaf tersebut, yaitu surat Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Nah, mungkin itu adalah beberapa ayat dari surat Toha ya. Nah, terus akhirnya beliau memutuskan untuk memeluk agama Islam, dan setelah memeluk agama Islam, apapun yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu selalu dituruti oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pada waktu itu bukan dituruti sama Nabi Muhammad sih, dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih tepatnya seperti itu ya. Jadi pada waktu itu Umar bin Khattab sedang jalan-jalan bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika berada di dekat Ka'bah, Umar bin Khattab itu berkata kepada Rasulullah, kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, apakah kita boleh mengadakan sholat di situ? Nah, terus Nabi Muhammad menjawab, untuk sampai saat ini belum ada firman Allah, belum ada perintah Allah yang membolehkan kita sholat di dekat Ka'bah. Nah, ketika Umar bin Khattab bertanya seperti itu kepada Nabi Muhammad, lalu Allah pun menurunkan firman-Nya yang membolehkan sholat di dekat Ka'bah. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, Umar bin Khattab itu memerintahkan kepada istrinya ketika ada tamu yang bukan mahram, apalagi tamunya laki-laki ya, itu Umar bin Khattab memerintahkan kepada istrinya agar memakai jilbab gitu. Padahal memakai jilbab, perintah memakai jilbab itu belum ada perintah, belum ada syariat yang menyebutkan bahwa kita umat Islam diperintahkan untuk memakai jilbab. Nah, ketika perbuatan Umar bin Khattab terhadap istrinya itu, lalu Allah pun menurunkan firman-Nya, yaitu tentang perintah menjulurkan jilbabnya, yaitu tepatnya di surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin.
Jadi wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan mukmin di luar sana untuk memakai jilbab atau menjulurkan jilbab yang menutupi dadanya, seperti itu. Jadi apapun yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, Allah langsung menurunkan firman tentang apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga, Umar bin Khattab itu adalah salah satu khalifah yang mempunyai atau yang memprakarsai pengumpulan mushaf. Jadi dulu mushaf atau Al-Quran itu kan ditulis di batu, di pelepah kurma gitu ya. Jadi dikhawatirkan ketika sahabat-sahabat Nabi yang sudah hafal Al-Quran meninggal dalam peperangan, itu tidak ada lagi yang bisa kita baca. Maka Umar bin Khattab usul kepada, waktu itu masih masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi Umar bin Khattab usul kepada sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq agar mushaf itu dikumpulkan, dijadikan lembaran-lembaran dan disatukan agar semua umat Islam bisa membacanya. Nah, terus akhirnya ketika Umar bin Khattab sudah memeluk agama Islam dan waktu itu kan sedang berkecamuk perang Yarmuk ya. Jadi tetapi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa mengikuti perang Yarmuk karena beliau sedang sakit. Nah, ketika beliau sedang sakit, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu udah punya ancang-ancang, udah punya opsi bahwa orang yang pantas menggantikan beliau adalah Umar bin Khattab, tetapi Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa memutuskan sendiri. Abu Bakar As-Siddiq tetap bermusyawarah kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, akhirnya ketika Abu Bakar As-Siddiq berbicara kepada orang-orang di depan rumahnya, Abu Bakar As-Siddiq mengutarakan pendapatnya bahwa beliau ingin Umar bin Khattab itu menggantikan kedudukannya sebagai khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan alhamdulillah orang-orang yang berada di depan rumahnya Abu Bakar As-Siddiq itu setuju dengan pilihannya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka bilang apa? Kami telah wahai Abu Bakar As-Siddiq, kami telah mendengar Anda dan kami menaati Anda, seperti itu. Nah, akhirnya Khalifah Umar bin Khattab pun dibaiat menjadi khalifah yang kedua. Nah, ketika dibaiat menjadi khalifah yang kedua, maka Umar bin Khattab mendapat gelar Amirul Mukminin. Nah, tidak lama kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun menghembuskan nafas terakhir ya, yaitu pada tanggal 23 Agustus 624 Masehi. Nah, terus akhirnya Umar bin Khattab resmi menjadi khalifah yang kedua. Setelah beliau menjadi khalifah yang kedua, apa yang dilakukan beliau? Yaitu apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab itu menguasai wilayah Islam, yaitu diantaranya ada Suriah, terus ada Persia, dan ada Mesir. Nah, yang pertama adalah menguasai Islam di Suriah atau penaklukan Suriah. Nah, penaklukan wilayah-wilayah agar mereka itu mau memeluk agama Islam itu disebut dengan Futuhat al-Islamiyah, karena ini adalah perluasan Islam yang terjadi secara besar-besaran, maka disebut dengan Futuhat al-Islamiyah. Yang pertama adalah penaklukan Suriah. Nah, Suriah itu meliputi apa aja sih? Suriah itu memiliki beberapa pusat kota yang menjadi pusat kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium. Di antaranya ada Yerusalem, terus ada Hims, ada Damaskus, ada Yordania, dan Antioquia. Nah, yang pertama yaitu pertempuran atau penaklukan wilayah Damaskus. Jadi penaklukan Damaskus itu sebenarnya sudah pernah dilakukan di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, waktu itu dipimpin oleh panglima perang yang bernama Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid itu
selalu ketika mengikuti perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu selalu mendapat kemenangan, yaitu lagi-lagi atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, mungkin kaum muslimin tidak bisa mengalahkan orang-orang non muslim pada masa itu. Nah, penduduk Damaskus itu dikurung di sebuah benteng. Nah, penduduk Damaskus yang berada di benteng itu mengharapkan bantuan dari Heraklius dan Hims, tetapi bantuan tersebut tidak pernah datang. Lalu apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid dan para prajurit-prajuritnya? Khalid bin Walid beserta para prajurit-prajuritnya itu naik ke atas benteng dan menjebol gentengnya ya, kalau sekarang di Indonesia itu kayak semacam genteng itu. Lalu Khalid bin Walid beserta prajurit-prajuritnya turun dan menemui orang-orang Damaskus yang dikurung oleh Heraklius dan Hims itu ya. Lalu orang-orang yang dikurung di dalam benteng itu dibebaskan oleh Khalid bin Walid beserta prajurit-prajurit Islam yang lainnya. Dan alhamdulillah Damaskus berhasil dikuasai oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, terus sekarang yang kedua yaitu Yordania. Nah, Yordania itu masih dipimpin Heraklius ya. Jadi Heraklius itu menyiapkan 40.000 pasukan di bawah pimpinan Siklar. Nah, pertempuran ini sangat sengit antara kaum muslimin dan Heraklius yang dipimpin oleh Siklar tadi. Nah, pertempurannya itu terdapat di mana? Yaitu di tempat yang bernama Fihil. Terus lagi-lagi kaum muslimin dalam rangka memerangi Yordania yang pihak muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid lagi-lagi mengalami kemenangan ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang muslim itu berhasil menghancurkan gereja, terus mendapatkan barang-barang dan harta kekayaan, rumah-rumah mereka juga dihancurkan, serta kuil-kuil orang yang ditakluk. Tetapi kuil-kuil orang Yordania akan dilindungi oleh kaum muslimin. Terus warga Yordania itu lari tunggang langgang gitu, sehingga mereka melarikan diri secara kacau balau gitu ya. Jadi nggak teratur, ada yang lari, ada yang kabur ke sana, ada yang kabur ke sini begitu. Nah, terus sekarang karena Damaskus sudah berhasil dikuasai, Yordania sudah dikuasai, akhirnya kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menuju Hims. Nah, di Hims ini pasukan Heraklius menyiapkan 200.000 pasukan. Kalau yang di Yordania tadi itu hanya 40.000 pasukan, sekarang lebih besar lagi ya pasukan yang disiapkan oleh Heraklius. Nah, pada peperangan ini dipimpin oleh saudara lelakinya Heraklius, yaitu namanya Theodorus, dengan pasukan yang berjumlah 200.000. Sedangkan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu hanya menyiapkan 25.000 pasukan. Kalau dipikir secara nalar, secara akal manusia, 25.000 pasukan dengan 200.000 pasukan itu nggak sebanding ya. Tetapi lagi-lagi atas izin Allah, kaum muslimin memenangkan peperangan ini. Nah, peperangan antara kaum muslimin dengan Theodorus itu terjadi di lembah Yarmuk. Nah, terus terjadi pada tanggal berapa? Yaitu tanggal 20 Agustus 636 Masehi. Walaupun pasukan yang disiapkan oleh Heraklius itu begitu banyak, tetapi di antara mereka juga banyak sekali yang gugur ya. Yaitu ada 100.000 pasukan dari pasukannya Heraklius yang meninggal ketika terjadi perang Yarmuk tersebut. Nah, terus dari pihak muslimin itu 3.000 orang dari 25.000 tadi itu yang gugur mati syahid 3.000 orang. Nah,
berbagai macam peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu selalu mendapatkan kemenangan sampai-sampai Khalid bin Walid itu dijuluki oleh masyarakat Arab pada waktu itu Saifullah. Saifullah itu artinya pedang Allah. Terus orang-orang masyarakat pada waktu itu juga sangat memuji-muji Khalid bin Walid, memuja Khalid bin Walid sampai-sampai tentang Khalid bin Walid itu dibikin syair gitu ya. Kalau sekarang dibikin lagu seperti itu, saking mereka itu bangga sekali dengan apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Tetapi berbeda dengan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab itu kecewa terhadap Khalid bin Walid karena ada beberapa faktor yang dilakukan Khalid bin Walid. Jadi dikisahkan bahwa Khalid bin Walid itu kurang dalam masalah administrasi, pembukuan administrasi ya. Jadi Khalid bin Walid dipecat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Khalid bin Walid itu kan enggak tahu ya kenapa bisa dia itu dipecat, padahal dia enggak tahu masalahnya apa. Nah, terus Umar bin Khattab itu memerintahkan kepada Khalid bin Walid untuk membacakan surat, di mana suratnya itu adalah isi dari pemecatan Khalid bin Walid, yang mana jabatan Khalid bin Walid sebelumnya sebagai panglima perang itu akan digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, tetapi waktu itu kan mau mengadakan perang juga. Nah, Khalid bin Walid itu tidak langsung membacakan surat yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab itu ya. Khalid bin Walid itu rapat dulu, selesai rapat baru Khalid bin Walid membacakan apa yang ada dalam surat tersebut, yang intinya Khalid bin Walid harus menyerahkan jabatannya terhadap Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, setelah membacakan surat itu Khalid bin Walid pun menemui Khalifah Umar bin Khattab. Nah, di situ Khalid bin Walid bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Wahai Khalifah Umar bin Khattab, salahku tuh apa sampai aku tuh dipecat ya, bahasa kasarnya dipecat gitu. Kalau masalah pembukuan administrasi saya mohon maaf," gitu kata Khalid bin Walid. Terus kata Khalifah Umar, "Apa? Kalau masalah pembukuan administrasi saya bisa memaafkan," gitu. Itu bisa dimaafkan kata Umar bin Khattab. Tetapi saya sebagai khalifah, saya sebagai pemimpin umat Islam saat ini, saya tidak bisa membiarkan masyarakat itu memuji terlalu bangga sampai-sampai membuatkan lagu, sampai-sampai membuatkan syair untuk dirimu wahai Khalid bin Walid, karena saya khawatir mereka akan berpaling kepadamu. Yang harusnya mereka itu fokus beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka berpaling terhadapmu karena mereka terlalu menyanjungmu, mencintaimu, mengagumimu dan lain sebagainya. Jadi Khalifah Umar bin Khattab itu takut bahwa akidah masyarakat Arab pada waktu itu berpaling kepada Khalid bin Walid, tidak lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Akhirnya mendengar keputusan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid pun menerima dengan lapang dada. Nah, terus tidak lama kemudian Khalid bin Walid beserta pasukan muslim yang lainnya itu kan perang lagi ya menuju ke Persia. Nah, walaupun Khalid bin Walid itu sudah dipecat oleh Khalifah Umar bin Khattab, tetapi semangat juangnya, semangat perangnya itu masih membara gitu, sampai-sampai prajurit-prajurit lain itu heran terhadap Khalid bin Walid. Mereka, salah satu dari prajurit itu ada yang bertanya, "Wahai Khalid, kamu kan udah dipecat, tapi kenapa kamu masih semangat untuk mengikuti perang ini?" Terus apa kata Khalid bin Walid? "Aku mengikuti perang ini bukan karena Khalifah Umar bin Khattab, tetapi aku mengikuti perang dengan semangat ini, yaitu karena tulus lillahi ta'ala, berjuang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala," begitu. Nah, akhirnya menjelang pada akhir tahun 17 Hijriah ya,
ternyata di Suriah itu terjangkit wabah seperti Indonesia dan dunia sekarang terjangkit wabah corona COVID-19 gitu ya, COVID-19. Nah, itu karena adanya wabah, banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang meninggal dunia, mati syahid karena wabah tersebut. Di antaranya mereka ada siapa? Yaitu ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Mu'az bin Jabal, ada Yazid bin Abu Sofyan, terus ada Haris bin Hisham, Suhail bin Umar, dan Utbah bin Suhail. Nah, dari sahabat-sahabat Nabi itu yang mati syahid karena wabah, karena virus penyakit itu kurang lebih ada 25.000 sahabat Nabi yang mati syahid. Mungkin cukup sekian dari Bu Husna untuk materi SKI pagi ini. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini bermanfaat ya. Jangan lupa ketika melihat video ini sambil membuka buku paket SKI-nya, yaitu pada halaman 110 yang bagian C dan 111 yang bagian 1 penaklukan Suriah. Barakallahu fikum yang sudah melihat dan mendengar materi SKI pagi ini. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak soleh.